Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Alhamdulillah, kali ini kami bertempat di kantor PW LPBNU Jawa Timur. Kami bisa bersoal bersilaturahmi di acara podcast Ruang Siaga FRB Jawa Timur. Teman-teman dimanapun Anda berada, suatu kehormatan tersendiri bagi Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur bisa bertemu beliau. Beliau ini adalah sosok figur orang yang masih muda, 2 kali periode menjabat di Ketua PW LPBINU Jawa Timur. Jadi nanti bisa beliau jelaskan langsung apa LPBINU ini dan seperti apa aktivitas ke depan seperti apa. Nah, hari ini sudah ada di samping kanan saya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau punya nama eh, Mas Lora Saiful Amin. Jadi beliau ini hampir sudah lama dan hampir dipercaya 2 periode oleh LPBI NU khususnya di Jawa Timur. Beliau beraktivitas di mana-mana. Ya, isinya beliau ini otaknya sekitar bagaimana mengurangi kebencanaan, bagaimana mengatasi kebencanaan. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau ini orang sangat sibuk dan di tengah-tengah kesibukan beliau kita silaturahmi ke kantornya. Mas Amin, hari ini kami sowan ke kantor tempat kerja aktivitas jenengan dan alhamdulillah hari ini nampaknya jenengan masih terus fit beraktivitas dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi teman-teman di luar sana bahwa mengurangi, mengatasi kebencanaan ini tidak harus selalu melulu muka sendu, muka sedih. Sosok muda yang cukup ganteng, beliau tinggal di Sidoarjo, Sidoarjo. Oke. Dan bolak-balik Surabaya Sidoarjo. Saking sayangnya terhadap aktivitas LPBNU Jawa Timur. Mas Amin bisa cerita ke kami kira-kira seperti apa LPBNU ini dalam keseharian dalam aktivitasnya. Monggo. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya mungkin Mas Mama, Arah Mama di sini juga dengan NU juga enggak asing. Jadi posisinya juga kondisi LPBI sekarang ya seperti ini adanya, walaupun ruangannya sempit, tapi ya kita bagaimana bisa aktivitas semaksimal mungkin. Dan terima kasih juga kehadiran dari tim podcast, di mana di sini ya namanya LPBI hanya sekedar lembaga kecil yang ada di lingkungan NU, khususnya yang ada di Jawa Timur. Mungkin apa yang kami berikan, apa yang kami suguhkan tidak senilai atau hanya sekedarnya saja yang bisa kami sampaikan, itu pun mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya. Terus terang kami Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, jadi I-nya itu adalah perubahan iklim. Iya, betul. Banyak juga pengurus yang tidak tahu singkatannya kadang-kala. Iya. Karena seringkali dinamakan Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia malah. Berubah ke Indonesia pada aslinya, dan itu memang dari pusat, dari PBNU juga sudah disahkan di Muktamar 33 di Jombang. Sebelumnya kita ada di pusat itu namanya beda, di wilayah beda, di daerah-daerah juga beda, sehingga bagaimana mengatasi bencana pada waktu itu. Karena terus terang kita terjun, karena memang NU itu biasa ke lapangan dan membantu tentang kemanusiaan, itu sebelumnya ada di pos komando saja, pos komando PWNU Jawa Timur, pos peduli di NU Jawa Timur, mulai dari Aceh. Kalau yang saya ikuti itu malah saya ikut ke Aceh, Tsunami Aceh. Dari mulai Tsunami Aceh
itu masih hanya bentukannya hanya panitia saja, bentuk panitia karena ad hoc, tapi dari PWNU, dari lembaga-lembaga, dari Banom ngumpul jadi satu, jadinya panitia saja. Terbentuknya hanya sekedar panitia dan di SK oleh PWNU. Nah itu pada 2009, pada tahun 2009 itu Gus Ali Masuri itu memberikan inisiatif bagaimana kalau di NU itu ada yang namanya lembaga yang di ad hoc-kan. Artinya dari semua lembaga, utusan-utusan dari semua lembaga dijadikan satu, akhirnya terbentuklah namanya SER. Dan logonya itu atas, logo SER NU itu atas hasil dari Gus Ali sendiri. Jadi Gus Ali itu merasa bahwa bentuknya harus ada seperti ini, bentuknya seperti ini, ada tangan yang memberi, bukan tangan yang meminta, tapi tangan yang memberi bentuknya. Jadi logo dari Social Emergency Response sendiri itu adalah dari hasil sholat istikharohnya Gus Ali Masuri. Hasilnya seperti ini, bentuknya seperti ini, warnanya juga hanya ada merah sama hijau yang dikelilingi bintang 9 dengan warna kuningnya, kan gitu. Di tahun kemarin waktu SER itu dibentuk sampai disahkan sepenuhnya, awal SER itu dibentuk oleh PWNU itu di tahun 2009 itu di bulan Mei, tepatnya di bulan Mei, tanggal 13 Mei 2009, itu sampai disahkan dan langsung dibantu oleh Wapres pada waktu itu. Jadi yang Wapresnya siapa pada waktu itu Wapresnya Pak JK, Yusuf Kala. Jadi langsung dibantu baik itu dana, tapi kita juga melangkah bagaimana langkahnya apabila tidak terjadi bencana pada waktu itu. Nah, pada 2010 muktamar di Makassar itu sudah direkomendasikan bahwa di NU diputuskan supaya membentuk lembaga, salah satu lembaga yang khusus nangani kebencanaan. Tidak ada namanya, tidak fokus di nama LPBI-nya, tapi hanya fokus bahwa adanya lembaga untuk menangani kebencanaan. Pada tahun 2012 PBNU membentuk di tanggal kalau tidak salah 26 April itu di tahun 2012 terbentuklah namanya Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim LPBI yang masih ada di tingkat pusat di PBNU. Itu ada hanya beberapa daerah, itu pun yang terbentuk hanya di Jawa Timur, karena yang lain sudah ada tersendiri, ada namanya tersendiri, beda-beda. Akhirnya hanya masih bisa membentuk sekitar 5 PC pada waktu itu. Pada waktu itu terbentuklah 5 PC juga yang sekiranya masih itu pun rawan bencana, lokasinya adalah rawan bencana, dan hampir tiap tahun terjadi bencana di tempat itu. Sehingga dibentuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim di tingkat cabang. Nah, untuk yang di tingkat wilayah, karena awalnya itu Social Emergency Response, SER itu akhirnya dibentuk oleh pengurus PWNU di tahun 2014, karena pada waktu itu musyawarah kerja pada musyawarah kerja dan langsung ditetapkan pada waktu Konferwil NU bahwa harus ada lembaga LPBI NU
garis miring SER NU. Share. Jadi Oh, ada ada dua label, oh, LPBI SER NU gitu. Kalau tapi di waktu itu logonya yang dipakai yang pusat, yang PB apa yang dua-duanya, jadi ada dua? Oh, kanan kiri karena kekuatannya kalau yang SER NU itu dari semua lembaga itu masuk. terbentuk masuk. Tapi kalau yang lembaga hanya khusus untuk Hmm. nangani bencana. Jadi antara lembaga dan SER itu akhirnya pada tahun 2018 berdiri sendiri. Yang LPBI itu ada, Yang share yang ada. SER itu ada. Oh, Karena di sini antara SER dan LPBI itu beda 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 tupoksi. beda tuh Kalau SER ini difokuskan di kebencanaan tanggap darurat, tanggap darurat. tapi kalau yang di LPBI itu adalah di pra dan pasca. Oh, Jadi LPBI memang mulai dulu kita fokusnya di tingkat lembaga yang mana hanya menangani bagaimana caranya mengurangi resiko dari bencana itu sendiri. hmm. Sehingga bagaimanapun kita sesuai dengan tupoksi yang ada di PWNU, pada waktu Konperwil NU ternyata malah ini akan rancu dengan adanya NU Peduli. Ada lagi itu. Tidak lagi, jadi setelah share tidak diikutkan di Konperwil, tidak Hmm. masuk di Konperwil, di hasil Konperwil itu tidak masuk. Akhirnya dengan kasus yang ada di Lombok dan di bencana-bencana Jawa Timur yang pada waktu itu 2018 lagi marak, Bagaimana? Pacitan, jangankan Pacitan, terus Waru juga gitu. Eh, Angin topan sekaligus banjir dan Hmm. longsor Hmm. yang terjadi di mana-mana di tempat-tempat yang lain sehingga pada waktu itu terbentuklah yang namanya NU Peduli itu di tingkat pusat. Karena apa? Semua lembaga itu harus ikut bergabung. Oke. Itu pun dari tingkat pusat langsung. Dari tingkat pusat menamakan bahwa NU Peduli langsung daripada dinamakan yang beda-beda. Beda. Sehingga posisi NU Peduli itu bagaimana merangkul semua lembaga baik itu Banom maupun lembaga yang ada di NU itu semuanya harus Hmm. memberi bantuan. Bentuknya bagaimana, ada uang, ada Barang. barang, ada bentuk sikut resiko bagian, jangankan guru ngaji, guru sekolah juga bisa ikut Berangkat. untuk bagaimana semuanya harus ikut Oke, oke. membantu pada waktu itu. Siap, siap. Karena kasus yang di Lombok lebih parah lagi itu. Memang posisinya di tahun 2018 setelah itu sebelum sebelum pelantikan PWNU. Oh, Jadi setelah Konperwil kejadian di Lombok itu 1 minggu setelah kejadian setelah Konperwil 1 minggu setelah itu kejadian di Lombok yang sangat besar, di hmm. mana kejadiannya itu mulai akhir Juli 2018 sampai Agustus September kan gitu. Gempanya kan terus-terusan kalau yang di Lombok itu. Siap. Kita bantu di sana, alhamdulillah dengan adanya NU Peduli juga lumayan besar sampai menjadi kampung NU. NU. Dan di sana pun posisi LPBI hanya sebagai petugas asesmen dan eh, menentukan bagaimana pasca bencana terjadi. Tapi kalau waktu posisi di mana waktu bencana itu secara terus-terusan, pada waktu itu memang antara gempa dan ini kan terus-terusan. Sehingga NU Peduli harus ada dan pengurus yang turun itu langsung dari tingkat PWNU. Hmm. Kita nggak berani melangkah, kita hanya sebagai di sini tempatnya yang bagus, di sini Oh, hanya sekedar asesmen saja kita menentukan titik mana yang aman, mana yang sekiranya di sini butuh bantuan. Jadi kita hanya sekedar mengarahkan, selain lagi kita sering koordinasi dengan NU yang ada di Lombok sana, di Lombok. NTB. Ya, cukup banyak Mas Amin kalau saya lihat ceritanya ya, Betul. menangani beberapa lokasi-lokasi yang rawan bencana. Nah, yang rawan bencana. Kalau aku catat di sini ada
respon Semeru, respon Lombok, respon gempa Palu, Palu. Ya mulai Merapi, anu Merapi itu ya. juga. Nah, terakhir saya dapat kabar bahwa PW LPBNU itu bekerja sama dengan Siapsiaga itu dalam bentuk apa itu? Oh, iya. Sudah Kalau standar kalau kalau itu kan gitu, posisinya kita sudah memang fokus di mitigasi bencana. mitigasi itu. Bagaimana caranya mengurangi dari resiko bencana itu Oh, sendiri, sehingga tahun kemarin, periode kemarin, bukan sekarang kan ini saya masuk ke baru ya. periode baru pelantikan. Ya, Jadi sebelumnya juga kita sudah kerjasama dengan Siapsiaga Siapsiaga. dalam hal pembentukan desa tangguh bencana. Desa Tangerang. Itu ada di 3 kabupaten, Tiga kabupaten. di mana itu pun sudah diakui bersama dari 3 kabupaten itu, termasuk dari BPBD Jawa Timur maupun dengan BNPB. BNPB. Dan- Itu ya, kerjasama berapa tahun, Mas? itu awalnya hanya 8 bulan, 8 bulan. tapi setelah itu ditambah lagi 3 bulan. Oh, bonus 3 bulan. Bonusnya 3 bulan. Bonus 3 bulan. Nah, 15 bulan ya? 15 bulan, 15 sorry. bulan. Jadi kerjasamanya itu 15 bulan untuk membentuk 25 desa tangguh bencana di 3 kabupaten 3 itu, kabupaten. se-Jawa Timur. Alhamdulillah posisi itu bisa terlaksana walaupun harus nambah karena kurangnya laporan-laporan yang harus dibuatkan buku, Ya, yang ya, harus ya. jadi harus nambah 3 bulan tapi dengan biaya yang tidak ada tambahan. Oh, iya. Bonus kerja Bonus tapi kerja. tanpa bayaran kan Oke. gitu. Nah, oke. Dan itu memang kita tetap kita lakukan karena memang masyarakat kita pada umumnya ya masyarakat NU kan gitu. Lebih baik kita kerja kerja walaupun tanpa ini dengan Siapsiaga malah kita dibayar kan gitu. Membentuk masyarakat kita NU malah kita hitungannya kita dibayari, kita eh, mediasi, diberikan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Itu yang sangat kita terima kasih juga kepada Siapsiaga kan gitu. Jos ya, siap siaga sama Tanpa LPBI. Nah iya tanpa itu sebenarnya kita punya tugas seperti itu Iya, kan gitu. iya. Ya, Apalagi ada biaya untuk fasilitas dan edukasi kepada masyarakat kan betul. kita malah tambah Tambah semangat kan. semangat. Nah, kira-kira ini kan banyak apa dinamika kebencanaan di kita ini banyak khususnya di Jawa Timur. Ini kalau aku catat ketika jenengan bercerita sampai luar provinsi ya. Yang luar provinsi Provinsi. kita. Nah, tantangannya terberat ketika berbicara penanggulangan bencana. Apa tantangan terberat yang dihadapi LPBNU selama ini? Apalagi jenengan sudah dua periode ya. Berarti memang pilihan. Nah, mungkin nggak mau lagi turun-turun ke daerah. Gimana Mas Amin? Ini apa Untuk yang tantangannya ya, tantangannya yang terberat lah selama ini proses selama ini. ya selama ini memang kita juga kemarin sempat sempat kita ngeluh kepada PWNU bukan karena masalah apa-apanya, tapi masalah bagaimana tentang ibadah kita yang mana kita sering membantu. Hmm. Bagaimana kita waktu membantu mau menolong di tanggap darurat, tapi kondisi kita seperti ini ya. Apakah bisa sholat, apakah bisa sehingga memang dalam kondisi kotor. Ya. Akhirnya apa? PWNU merintahkan kepada lembaga Basul Masail untuk membuatkan hukum-hukum fikihnya khususnya kepada relawan dan kepada para korban. Oh iya. Termasuk juga barang-barang yang sering kita temukan kan gitu. Dari tantangan-tantangan dari masalah-masalah itu akhirnya kemarin sempat dibicarakan dengan lembaga Basul Masail dibuat Basul Masail khusus untuk kebencanaan, fikih kebencanaan. Sehingga Dan sudah keluar itu dan hasil-hasil keluar Basul buku Masail. hasilnya buku Wah, itu hasil. menarik. Itu sudah Jadi disebut kepada itu. teman-teman relawan terutama yang muslim itu bagaimana dia membantu tapi dalam kondisi kotor, Kotor, ya. tapi terus bagaimana dalam kondisi
merawat jenazah dalam kondisi banjir ini semacamnya. Kemarin sudah kita bukukan bersama lembaga Basul Masail, sehingga kita di daerah untuk tantangannya ya hanya karena adat istiadat yang perlu kita juga sering tahu bagaimana lokasi di sana harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi yang kami lakukan terus terang, setiap kali ke daerah, kita awal pasti insya Allah seringkali kita langsung menuju kepada sesepuh, bukan Betul, betul. baik itu yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi paling tidak kita ziarah makom sesepuh Islam yang ada di daerah itu. Sehingga apa? Langkah kita, ikut dijaga. Itu menurut para wali seperti itu. Kita diberikan informasi oleh PWNU supaya salam dulu, minimal salam kepada sesepuh daerah itu. Jadi langkah-langkah itu yang kita lakukan. Alhamdulillah, kendala-kendala yang kita hadapi, baik itu kita ke Lombok, ke Palu maupun ke Bengkulu, banjir bandang itu pasti kita minta kepada LPBI yang ada di sana, kita antar ke para sepuh dulu sebelum kita melangkah. Jadi alhamdulillah, walaupun hanya kita membantu sedikit, kita membawa barang, kita membawa uang, ya alhamdulillah bisa barokah di sana. Dan sampai sekarang grup yang ada di Bengkulu, grup ada yang di Lombok, masih tetap sering komunikasi dengan kami. Termasuk juga tetap kita koordinasi dengan BPBD Jawa Timur. Kita mau kemana, ya, tetap kita koordinasi karena ruang lingkup kita kan ada di Jawa Timur. Ruang lingkup kita ada di Jawa Timur. Ini Mas Amin, LPBNU Jawa Timur ini kan, kalau di Jawa Timur itu kan sudah kemana-mana lah ya, dan sudah dikenal oleh halayak banyak. Saya pikir ada harapan-harapan besar dari kacamata PW LPBI NU Jawa Timur terhadap penanggulangan bencana. Karena kan menanggulangi bencana ini kan melibatkan pentahelik ya. Ada dunia usaha, ada media, termasuk ormas-ormas besar seperti NU, dalam hal ini LPBN. Menurut kacamata jenengan seberapa kuat sinergisitas multi stakeholder, multi helik di Jawa Timur ini seperti apa menurut kacamata? Kalau saya pikir insya Allah kalau dilakukan secara pentahelik yang betul-betul pentahelik, artinya pengusahanya juga relawannya, terus dari ormasnya saling kerjasama, itu merupakan acungan yang sangat-sangat kuat dan hebat saya pikir untuk Jawa Timur. Itu terasa menurut jenengan bagus gitu atau kurang menurut? Ya namanya kita nggak ada titik puasnya di mana kan nggak ada. Nah, terus terang ingin rasanya lebih dan lebih kan gitu. Sehingga memang kita kalaupun itu tidak sampai terutama bagi pengusaha ya, biasanya pengusaha itu langsung datang sendiri. Itu yang bikin repot juga kan kalau itu repotnya gimana? Posisinya akhirnya apa? Seringkali dari perusahaan-perusahaan itu ingin langsung menyampaikan kepada korban. Padahal posisi korban itu jauh dari jangkauan kita. Seringkali harus melewati sungai, yang mana harus naiknya naik perahu kan gitu. Nah, itu tidak diberikan kepada titik yang jauh itu, tapi diberikan ke titik yang dekat. Seringkali itu menumpuk dari bahan logistik yang disampaikan oleh para donatur. Jangankan perusahaan, dari donatur sendiri ya memberikannya kepada yang daerah-daerah dekat, padahal daerah-daerah jauh itu malah lebih parah. Lebih parah dan tidak terjangkau oleh logistik. Tapi harapan kami ya posisi yang terutama di posko atau di pos yang dekat-dekat daerah itu lebih dipercaya lagi.
bagaimana caranya para donatur ini langsung datang ke pos bantuan itu, baik itu berupa bantuan maupun apapun bentuknya, itu tidak langsung turun ke masyarakat, yang mana masyarakat di sini sebenarnya sudah logistiknya sudah Udah numpuk-numpuk penuh, kan gitu. double-double. Sampai double-double, padahal ada daerah yang lain itu masih kurang. Karena yang tahu betul, harapan kami kepada para donatur juga, yang tahu betul sebenarnya yang ada di lapangan, bagian asesmen kan gitu. Itu kadang kita asesmen, sering kali kita lakukan yang kita asesmen, ternyata bantuan itu tidak nyampe-nyampe, akhirnya nagihnya ke kita. Oh, Itu yang akhirnya kita jadi hutang, jadi merasa berhutang kan betul. kepada mereka-mereka yang sudah di asesmen kan gitu. Sehingga padahal kita tidak hanya mendata, semoga ada bantuan yang akan kita arahkan ke sini. Nah, tapi ternyata karena jaraknya yang jauh, ada yang posisi Medannya susah, sulit. medannya sulit, para donatur itu enggan mau ke sana kan gitu. Padahal yang parah yang di sono. Hanya yang penting ada foto-fotonya. Masuk medsos. Itu yang sering dilakukan. Jadi memang kalau pentahelik yang betul-betul pentahelik, insya Allah tidak ada ya jadi korban yang sangat banyak sebenarnya. Jadi baik itu bentuk kelaparan ataupun mereka kebanjiran karena tidak ada logistik, yang itu tidak akan terjadi kalau di Jawa Timur, Jawa Timur. karena melihat sudah mulai gregetnya sudah ada. Jadi kalau PBNU misalnya dengan teman-teman relawan sejenis, misal kayak kalau di Muhammadiyah itu MDMC ya. MDMC. Ini bagus LPB. Iya, seringkali kerja bareng kan gitu. Kalau sudah di lapangan itu Bisa ketemu. jangankan dengan sama relawan, sama non relawan ya posisinya dengan hewan-hewan pun gimana caranya kita tetap komunikasi sebaik mungkin kan gitu, daripada kita kalau sudah di sana di tempat bencana memang kita ini rasa kemanusiaan harus lebih tinggi daripada kita saling ego kan gitu. Setuju Mas Amin. Ya Mas Amin kan juga beliau selaku ketua, beliau ini juga jenengan kan Dewan Pengarah FRB Jawa Timur. Nah, Mas Amin melihat FRB Jawa Timur hari ini seperti apa harapannya terhadap FRB Jawa Timur? Ya, kalau saya pikir jalannya sudah lumayan bagus. Yang nggak bagus? Kerjasamanya sudah lumayan mulai bagus kan gitu. Bagus, ya. Karena selama ini kan kalau FRB yang dulu-dulu yang saya tahu itu kan kurang begitu diperhatikan, baik itu tentang logistik maupun semacamnya, mau mengadakan acara-acara dengan BPBD sendiri tidak. Padahal BPBD itu secara undang-undangnya adalah punya FRB, mitra strategi, dan diatur kan di undang-undangnya kan gitu. Sehingga tapi dalam periode-periode ini dengan sekjennya Mbak Darmo, insya Allah tetap, karena komunikasi yang ya kita sebenarnya mainnya hanya main di komunikasi saja dengan BPBD maupun dengan Sekda, gimana selaku ketua kan gitu, ketua Sekda Prof ya. Sekda Prof. Mungkin itu harapan juga kami harapkan kepada teman-teman FRB, terutama kita saling kerjasama, saling jaga kejujuran kita, bahwa memang kita saling menjaga amanah itu sangat berat, betul-betul sangat berat. Dan insya Allah untuk FRB Jawa Timur saya acungi jempol. Dewan Pengarah sudah acung jempol ini. Iya. Oke, ini sudah hampir 20 mau menuju 30 menitan, nggak terasa. Apa kita harap closing statement deh dari jenengan Gus. Apa closing statement untuk para penyimak podcast kita ini apa kira-kira? Jadi
saya dari LPBI NU Jawa Timur mengharapkan bahwa kepada masyarakat, kepada para baik masyarakat yang ada di daerah maupun yang ada di kota-kota tidak lupa untuk memberikan atau mencari informasi-informasi tentang kebencanaan. Karena khususnya untuk di Jawa Timur dan umumnya Indonesia di sini betul-betul sekarang lagi kondisi kebencanaan yang sangat-sangat di dalam zona merah sebenarnya kan. Oh, apa itu, Gus? Di dalam zona yang sangat seringkali dinamakan bahwa Indonesia sekarang ini dalam kondisi pasar bencana iya, terus tempat ada isu-isu juga, dan itu bukan isu-isu sebenarnya, kita hanya memberikan info awal bahwa memang dari BMKG akan terjadi bencana gempa yang sangat besar, banjir, longsor, informasi-informasi semacam itu tidak bisa kita pungkiri, lebih baik kita antisipasi sebelum itu terjadi. Dan mungkin langkah awal, langkah nyata kita ya minimal kita untuk sampah, terutama sampah plastik, itu harapan kami bisa segera dipilah, mumpung belum terjadi yang sangat lebih menumpuk lagi ke depan. Benar. Mungkin itu saja statement kami, dan kepada pengurus FRB kami sampaikan terima kasih, Terima dan kasih banget, Gus. Terima kasih. selanjutnya mungkin kerja-kerja seperti ini perlu dipersiapkan antar relawan juga, bersama dengan BPBD, pemerintah, dan stakeholder yang ada, termasuk Pentahelix. Yes, terima kasih Gus Amin. Ini tanpa terasa sudah 30 menit lebih kami berkomunikasi sama beliau. Ternyata sangat runtut beliau bercerita dari sejarah, terus beberapa kali datang langsung ke isu-isu daerah-daerah bencana yang cukup tinggi, cukup rawan, termasuk juga beliau memberikan banyak nasihat, banyak memberikan masukan khususnya kepada FRB Jawa Timur untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih Gus Amin. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kuat bagi kami yang khususnya dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur. Terima kasih pada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sudah sampaikan menjadi bahan edukasi, bahan motivasi bahwa hari ini dan ke depan isu-isu kebencanaan ini isu yang sangat rawan, dan saya pikir semua pihak harus saling bersinergi, semua pihak harus saling berpegangan tangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Tangguh. Terima kasih.